Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu. Senang berjumpa kembali dalam virtual meeting VCT Kalimantan Utara BAT 9. Rabu 14 April 2021. Bapak Ibu mengawali segala sesuatunya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diperkenankan hadir lewat virtual meeting ini, dan harapan kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat oleh karena lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langsung saja pada sesi ini bertindak sebagai presenter Bapak Tobias Ilfantimuli SPD, sebagai moderator Ibu Risnawati SPD, dan saya sendiri sebagai host Ibu Maya Lamba SPD. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisien waktu, saya menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh peserta VCON supaya kegiatan berlangsung dengan baik. Yang pertama, peserta VCON dilarang mengaktifkan mikrofon selama presenter menyampaikan materi. Jadi Bapak Ibu tolong yang diperhatikan yang mic-nya masih unmute, mohon untuk di-mute sekarang juga. Ya, Bapak Ibu tolong diperhatikan mic-nya. Dan yang kedua, peserta dilarang share screen selama materi dipaparkan. Kemudian yang ketiga, sesi ini kita akan bagi dua Bapak Ibu. Yang pertama pemaparan materi oleh presenter Bapak Tobias Ilfantimuli, dan sesi tanya jawab. Nanti pertanyaannya boleh dituliskan pada kolom chat Bapak Ibu, dan atau klik gambar tangan untuk berbicara kepada pemateri. Dan sebelum memberikan pertanyaan, moderator mempersilakan kepada Bapak Ibu, dan kemudian boleh Bapak Ibu untuk bertanya. Yang keempat, peserta dilarang membuat kegaduhan selama pemaparan langsung. Ya. Yang kelima, tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui, bagi peserta, moderator maupun host dan juga pemateri wajib mengisi daftar hadir yang di-share nanti di kolom chat. Ya Bapak Ibu, untuk kita perhatikan, jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada pada kolom chat. Ya, untuk selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada Ibu Risnawati selaku moderator. Kepada Ibu Risna disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya yang sudah bertindak sebagai host pada sesi ini dan sudah membuka virtual kita hari ini. Dan kemudian yang akan menjadi presenter itu adalah Bapak Tobias Ilfantimuli dari SMK Negeri 1 Malinau, yang kemudian akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar memulai sebuah bisnis. Untuk pemaparan ini nantinya akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama itu pemaparan materi oleh presenter, kemudian sesi kedua yaitu tanya jawab atau diskusi. Kemudian Bapak Ibu serta Ananda sekalian bisa berinteraksi dengan presenter untuk menanyakan mengenai materi yang akan disampaikan sebentar. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu untuk memahami materi yang akan disampaikan, langsung saya persilahkan kepada presenter. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Risnawati selaku moderator, dan juga Ibu Maya Lamba SPD selaku host. Juga pada semua peserta. Di sini ada Pak Pendeta Pak Pangeran. Selamat siang Pak Pangeran. Baik, jadi materi saya pada pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan materi, di sini saya mau sampaikan bahwa saya hanya menyampaikan materi, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya. Di sini karena mungkin karena tugas juga harus sebagai satu syarat untuk lulus. Ya, jadi saya mulai. Materi saya pada pagi hari ini yaitu tentang dasar-dasar memulai sebuah bisnis. Mungkin Ibu Risnawati tolong di share screen.
Ya, jadi untuk memulai sebuah bisnis ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yang harus dimiliki oleh setiap orang ketika akan atau selama menjalankan usahanya untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis. Hal yang pertama, harus mempunyai keinginan yang kuat. Nah, setiap orang mempunyai keinginan dalam hidupnya, dan setiap keinginan itu bisa sama bahkan berbeda dengan orang lain. Walaupun berbeda, tapi ada satu hal pasti bahwa setiap keinginan itu akan diwujudkan dengan berbagai cara dan usaha, termasuk soal mengejar mimpi dan meraih sukses dalam bisnis. Hal ini merupakan modal dasar paling utama yang harus dimiliki guna membentuk motivasi dan dorongan untuk berusaha mendapatkan cita-citanya. Hal yang kedua yaitu selalu berusaha mendapatkan pengetahuan. Nah, seseorang ketika ingin mewujudkan cita-citanya, maka ia akan berusaha menggali segala potensi dalam dirinya. Seperti halnya jika kita mempunyai keinginan menjadi seorang pengusaha, contohnya pengusaha pencucian sarang burung walet yang sukses, tentunya kita akan mencari cara atau bagaimana tahapan-tahapan untuk memulai sebuah bisnis tersebut untuk mengejar impiannya itu atau untuk tercapai cita-citanya. Mempelajari suatu ilmu juga untuk memperoleh pengetahuan yang luas, tidak sekedar pada pendidikan formal. Selama manusia hidup, maka dia harus terus belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih agar kehidupannya menjadi lebih baik. Hal yang ketiga itu adalah melakukan aksi nyata. Nah, ini yang paling penting. Jadi setelah mempunyai mimpi dan pengetahuan awal yang cukup, proses selanjutnya adalah memulainya. Suatu hal yang sia-sia jika semua itu tidak ada aksinya dan cuma berhenti sebatas angan-angan. Jadi harus memulai usaha tersebut. Setiap orang ketika menginginkan sesuatu pasti akan melakukan berbagai hal untuk mendapatkannya. Contohnya ketika saya lapar, tidak mungkin juga saya menunggu hingga merasa kenyang. Tentunya saya akan berusaha mencari tempat-tempat yang menyediakan makanan dan minuman. Mohon maaf ya, ini hanya contoh. Tahapan yang berikut, tahapan yang keempat, yaitu tetap konsisten ketika menjalani proses. Nah, mengejar impian untuk meraih sukses dalam bisnis tidak selalu sesuai dengan keinginan, karena pasti banyak sekali rintangan dan cobaan yang kita akan lalui. Nah, dari setiap kegagalan yang dialami, jangan menjadikan itu sebuah alasan untuk putus asa, walaupun bisa dibilang orang tersebut sukses dalam kegagalan. Nah, setiap usaha itu harus dijalani secara teratur dan konsisten, apapun masalah yang dihadapi ketika menjalankan sebuah bisnis. Hal itu merupakan tanggung jawab pada diri kita sendiri untuk membuktikan bahwa diri kita adalah seorang pelaku bisnis yang tahan banting ketika harus menghadapi berbagai permasalahan di dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, hal yang terakhir, hal yang kelima, jangan cepat merasa puas. Ketika seseorang merasa telah meraih sukses dalam bisnis, biasanya akan merasa puas dan berhenti di situ saja. Nah, ini adalah pemikiran yang agak sedikit keliru ya. Agak sedikit keliru dan menjerumuskan kita, khususnya bagi seorang wirausahawan, karena sukses itu kalau mau dibilang sukses itu semu. Nah, kenapa dikatakan semu? Karena kehidupan ini setiap waktu selalu berkembang dan sebagai manusia harus senantiasa mengikutinya. Begitu juga dengan bisnis. Ketika hari ini mendapatkan kesuksesan, maka dia harus mempertahankannya
Mempertahankan sukses itu harus seiring dengan pengembangan bisnis tersebut agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Misalnya dia harus lebih berinovasi, lebih kreatif lagi untuk mempertahankan sukses tersebut. Ada seorang tukang kayu yang sukses tidak mungkin terus menggunakan gergaji tangan. Dia harus menjaga kualitas pekerjaannya dengan menambah pengetahuan serta peralatan yang lebih yang ia miliki. Jika tukang kayu itu hanya puas dengan yang dia miliki saat ini, maka seiring berjalannya waktu, kesuksesan itu akan menjadi sebuah kenangan. Intinya berkembanglah jika menginginkan sukses itu tetap ada di dalam genggaman. Jangan pernah puas atas kesuksesan yang telah didapatkan, tetapi juga jangan terlalu serakah terhadap ketidakpuasannya itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita masuk ke sesi berikut, sesi diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Krishna selaku moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Tobias Ilvan Timuli. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan pemateri. Ya, Pak Pangeran, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita amati, semua orang mempunyai hasrat atau animo yang tinggi di dalam berbisnis. Tetapi yang menjadi kendala utama selama ini adalah tidak memiliki modal yang kuat. Nah, sehingga ya tetap menjadi hasrat atau sebuah mimpi dan tidak pernah terlaksana dengan baik. Nah, apabila kita melihat dasar utama dalam berbisnis tadi, ya sebetulnya terbalik pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi bukan modal yang utama, tetapi keinginan yang kuat, pengetahuan, aksi nyata, sikap yang konsisten, dan tidak merasa puas dan sebagainya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita bisa mengedukasi kepada masyarakat maupun siswa yang justru belum memulai, tetapi sudah terkendala di dalam memulai bisnisnya karena faktor modal yang minim, bahkan sangat terbatas. Yang berikutnya, ada problem dalam memulai suatu usaha. Ya, setelah terlaksana keinginannya untuk memulai suatu usaha, tetapi kemudian ketika menjalani usahanya beberapa bulan kemudian menghadapi kendala, umpamanya modalnya tidak lagi bisa berputar dengan baik, begitu juga sarana tempat pemasarannya juga tidak memadai. Akhirnya ini juga melemahkan semangat dari pebisnis pemula seperti yang dikatakan tadi. Nah, dalam hal ini bagaimana kita bisa meyakinkan pebisnis pemula itu agar mereka tetap konsisten dalam melakukan bisnisnya, usahanya seperti yang dikatakan tadi. Terima kasih, selamat siang. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Pangeran. Mungkin kepada Pak Tobias bisa langsung dijawab 2 pertanyaan tadi. Silahkan Pak.
pertanyaan pertama itu terkait dengan bagaimana kita memberikan edukasi ya, edukasi kepada calon-calon pengusaha atau calon-calon pebisnis dengan masalah-masalah yang ada, yaitu modal, tidak memiliki modal. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi di sini penjelasan saya tadi, kenapa saya tidak menempatkan modal berupa uang itu sebagai hal-hal yang paling mendasar, karena biasanya itu menjadi sebuah hal yang menakutkan untuk orang sebelum orang memulai usaha, karena dia akan menunggu sampai memiliki uang yang cukup agar supaya bisa tercapai apa yang dia inginkan. Yang paling pertama itu kenapa saya harus di sini saya tentukan, yang pertama harus mempunyai keinginan yang kuat. Nah, orang itu awalnya harus mempunyai sebuah mimpi, sebuah impian, barulah dia berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpinya itu. Jadi kalau masa bicara tentang uang, mungkin hanya beberapa orang saja yang akan berbisnis. Nah, dia jalan keluarnya, solusinya itu mungkin dia akan membangun sebuah hubungan yang baik dengan orang lain atau kolega-kolega. Mungkin dari situ dia akan berusaha untuk maksudnya membangun kolega itu orang-orang yang sepaham, sehobi, yang punya keinginan yang sama. Nah, yang kedua, dia juga otomatis dia akan berusaha untuk mencari tahu sendiri tentang usaha-usaha apa yang harus dia buat dan apa-apa saja yang diperlukan. Itu yang dimaksud dengan mencari ilmu pengetahuan atau menambah wawasan tentang bisnis yang akan ia jalani. Memang kalau kita mau lihat, segala sesuatu membutuhkan uang, tetapi kalau uang itu ditempatkan sebagai salah satu dasar, maka sulit untuk orang memulai sebuah bisnis karena tidak memiliki modal. Jadi yang paling utama, dia harus memiliki keinginan, harus punya impian, dan dia akan berusaha untuk mencapai cita-citanya itu. Baik, itu pertanyaan yang pertama menurut saya. Apabila ada tambahan mungkin juga dari teman-teman bisa nanti kita sharing di tempat ini ya, di room ini. Yang kedua, bagaimana kita mengedukasikan atau memberikan penjelasan kepada pebisnis pemula yang mau dibilang gagal di tengah jalan ya. Bagaimana supaya dia tetap bertahan. Nah, ya. Mungkin kita hanya sebatas memberikan motivasi kepada mereka bagaimana pebisnis yang sukses, yang sudah sukses sekarang ini, bagaimana perjalanan mereka mulai dari awal hingga mereka sukses. Itu bukan sesuatu hal yang instan dan memang harus melalui beberapa tahapan. Makanya saya hanya di sini sampaikan secara garis besar. Kira-kira kalau misalnya dia menghadapi sebuah masalah, dia harus tetap konsisten. Maksudnya dia tetap menjalankan usahanya yang sementara ia jalani. Dia akan berusaha terus supaya usahanya berjalan lancar. Entah itu misalnya kekurangan modal, dia bisa melakukan pinjaman, bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah. Karena dari pemerintah juga untuk salah satu program membantu usaha kecil menengah. Jadi kemungkinan hal-hal itu bisa dia ambil, kesempatan itu bisa diambil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Pak. Baik, Pak Pangeran, pertanyaannya sudah dijawab oleh pemateri. Apakah masih ada tanggapan? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan oleh pemateri. Mungkin kita batasi sampai 2 pertanyaan dari orang yang sama. Kalaupun nanti ada yang masih ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, mungkin bisa kita jawab secara offline. Jadi untuk pertemuan daring kita hari ini, kita
akhiri sampai di sini. Hanya saja sebelum saya tutup, saya minta kesediaan pemateri kembali untuk memberikan kesimpulan atas materi yang sudah disampaikan. Silahkan Pak. Terima kasih. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam memulai sebuah bisnis tentunya kita harus mempunyai keinginan yang kuat. Yang paling pertama kita harus memiliki keinginan yang kuat dan juga selalu berusaha untuk mendapatkan pengetahuan serta terus menggali segala potensi dari dalam diri kita untuk mewujudkan cita-cita yang mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Setelah mempunyai mimpi dan pengetahuan yang cukup, maka proses selanjutnya adalah menjalankan sebuah usaha atau memulai bisnis tersebut dengan membuktikan bahwa kita adalah pelaku bisnis yang strong, yang tahan banting ketika harus menghadapi berbagai macam permasalahan. Setelah melewati beberapa tahapan, tentunya sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi jangan pernah puas serta jangan pernah puas atas kesuksesan yang telah didapatkan, tetapi juga jangan terlalu serakah terhadap ketidakpuasannya itu. Bisnis akan maju jika para pelakunya itu mengetahui, menjalankan dan juga mengimplementasikan prinsip-prinsip serta kunci dan rahasia bisnis secara tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan oleh pemateri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih mengikuti materi di room ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada host kita, Ibu Maya Lamba, untuk menutup kegiatan kita. Kepada Ibu saya persilahkan. Mikrofonnya Ibu Maya, silahkan diaktifkan. Ya, baik Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini bersama Bapak Tobias Ilvantimuli selaku presenter, Ibu Risnawati selaku moderator, dan saya sendiri, Ibu Maya Lamba sebagai host. Kami akan undur diri dari hadapan Bapak Ibu, Ananda sekalian, dan apabila ada kesalahan atau kekeliruan kata atau sikap perbuatan, mohon dimaafkan, jangan disimpan di hati. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu dan Ananda yang sedang menjalankan ibadah puasa saat ini. Salam sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Terima kasih.